Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Muhammad Idris akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama itu adalah perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil ini memberi nama terhadap Jepang yaitu kafir Majusi. Kafir Majusi menurutnya lebih berbahaya daripada kafir Kitabi Belanda. Dan Abdul Jalil ini melakukan perlawanan dengan cara berdakwah dan mengajak rakyat untuk memboikot Jepang, memboikot kebijakan-kebijakan Jepang. Tetapi pada 13 November 1942, Jepang melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Abdul Jalil. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna ini terjadi di pesantren Sukamana yang dipimpin oleh Zainal Mustafi. Zainal Mustafi melakukan perlawanan dengan cara memboikot kebijakan-kebijakan Jepang. Tetapi pada awal Februari, Jepang mengirim pasukan-pasukannya untuk berunding dengan Mustafi. Tetapi Mustafi malah melucuti senjata kepada Jepang. Akhirnya Jepang mundur jauh ke Tasik. Dan setelah dibulatkan tekad, Jepang mau mengakhiri pertempuran. Udah bulat nih tekadnya nih. Terus dia pengen mengakhiri pertempuran. Akhirnya Jepang berhasil menangkap dan membunuh Mustafi di Jakarta. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Perlawanan di Indramayu ini dilakukan oleh para petani. Karena petani kesal dan marah, hasil panennya harus diberikan 3 atau 4 kali lebih besar hasil panennya. Dan perlawanan ini dilakukan oleh petani-petani kaya seperti Haji Aksan. Yang keempat, perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar ini dipelopori oleh peta yang dibentuk oleh Jepang. Mereka mendengar petani ini harus dipaksa menjual panennya oleh Jepang. Dan akhirnya pada 14 Februari 1945 melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Supriyadi. Supriyadi menyerang pos-pos Jepang di Blitar. Tetapi Jepang pintar dan cerdik. Dia melakukan tipu muslihat. Mereka pura-pura kalah. Tetapi pada akhirnya mereka berhasil mengepung Supriyadi dan akhirnya Supriyadi dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Selanjutnya itu ada perang di Kalimantan. Perang di Kalimantan dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma. Pangsuma melakukan taktik gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan. Tetapi gagal karena terdapat mata-mata Jepang di dalam pasukan Pangsuma. Akhirnya Pangsuma gagal melakukan taktik tersebut dan diketahui oleh Jepang. Yang terakhir adalah perlawanan di Papua. Perlawanan di Papua ini dipelopori oleh penderitaan rakyat Papua yang disiksa oleh Jepang. Perlawanan ini diawali dengan gerakan Koreri yang dilakukan di Pulau Biak. Di Pulau Biak, dia melakukan strategi gerilya. Karena strategi ini sangat ampuh dan sangat bagus. Karena Jepang tidak mengetahui kondisi-kondisi alam di Pulau Biak tersebut. Dan Jepang juga tidak mengetahui pengetahuan di Pulau Biak tersebut. Dan akhirnya Jepang bingung dan tidak mengetahui apa-apa. Akhirnya Jepang mundur dan Pulau Biak pun aman dari Jepang. Dan Pulau Biak ini adalah daerah pertama yang bebas dari Jepang. Itu penjelasan tentang perlawanan
pada masa kependudukan Jepang. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya namanya juga baru, ya mohon dimaafkan lah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.